mereka bawa ya, mereka bilang the Federal Reserve ini dibikin untuk menstabilkan ekonomi, untuk menjaga ekonomi dan lain-lainnya ke masyarakat. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah apa? Kalau sampai bill Federal Reserve ini tembus sama Kongres, yang bisa dilakukan sama mereka 6 orang ini adalah kemampuan untuk mencetak uang dari angin. Jadi ini sangat sebenarnya bahaya. Gak cuma mencetak uang dari angin, tapi meminjamkannya ke pemerintahan Amerika dengan mendapatkan bahkan bunga lagi. Ini sebuah sistem yang menurut gue pribadi itu bisa membuat ketidakstabilan sosial yang sangat tinggi, bisa bikin ekonomi itu dibikin roller coaster. Mereka bisa kapan maupun mereka mau, mereka merubah keputusan mereka untuk market itu turun, untuk market itu naik, untuk ngeprint uang. Jadi semuanya itu mereka yang kontrol dunia ini. Dimana kalau kita perhatiin, setiap krisis orang miskin akan makin miskin dan orang kaya akan makin kaya. Ini akan membuat kesenjangan sosial yang tinggi di semua bagian dari dunia. Dan bill ini dinamakan Federal Reserve Act di tahun 1913. Jadi mereka berhasil menipu publik dengan cara yang sangat pintar. Jadi ini caranya mereka. Mereka bilang ya, mereka sebar di banker-bankernya bahwa banker itu ngelawan untuk bikin Federal Reserve ini. Jadi semua bank-bank besar di Amerika ngelawan, bilang, kalau ada bank sentral nanti kita semua mati. Nah, jadi publik kan sebenarnya publik benci sama para banker kan. Publik benci dengan orang kaya. Jadi publik mikir gini, kalau misalnya para banker ini benci sama Federal Reserve ini, mereka pikir, ini berarti ini hal yang baik karena banker yang jahat ini benci ini. Jadi Federal Reserve adalah hal yang baik dan akhirnya billnya tembus di Kongres. Jadi mereka pintar banget. Padahal itu semua teman-temannya mereka yang orchestrate untuk bikin PR seperti itu di publik. Federal Reserve ya, atau the Fed sampai hari ini adalah entitas paling berkuasa di Amerika. Ini sebenarnya kalian banyak yang salah. Banyak kira Federal Reserve itu satu dengan pemerintahan. Enggak. The Fed ini adalah independent agency. Mereka nggak tunduk pada pemerintahan. Tidak ada satupun government agency yang bisa ambil action terhadap Federal Reserve. Tidak ada audit, tidak ada yang ngeliatin ngapain Federal Reserve ini. Mungkin kalian yang nonton video ini bingung, apa hubungannya sama gue? Ini kan di US, Federal Reserve Central Banking kan US dollar. Apa hubungannya? Ini adalah sistem yang dicontek sama semuanya bank sentral ya. Contohnya apa? ECB Euro sistemnya Eropa, bahkan Bank Indonesianya Indonesia. Semuanya tuh contek sistem Federal Reserve ini sama. Negara yang nggak punya bank sentral cuma 3, Iran, Kuba, dan Korea Utara. Semuanya itu punya. Jadi ini ngaruh ke kehidupan kalian. Nah, kita tahu sejak selesainya Perang Dunia Kedua, US dollar itu dinobatkan menjadi World Reserve Currency atau mata uangnya dunia. Jadi tentunya semuanya ada korelasinya ya, US dollar ke the Fed dan the Fed ke semua central banking system yang ada di seluruh negara. Dan semua mata uang, lu mau ngomong rupiah, yen, mau ngomong apapun, itu semuanya di backing sama US dollar karena itu World Reserve Currency-nya. Nah, sejak Perang Dunia Kedua, kan USD itu dinobatkan sebagai World Reserve Currency. Diciptakanlah Bretton Woods System. Jadi artinya apa? Setiap US dollar itu ada emas yang nge-backing di belakangnya. Makanya pada zaman itu, kalian perhatiin, currency itu semua sangat stabil. Nggak fluktuatif kayak sekarang. Jadi US dollar dan semua yang ke-pack sama US dollar, semua currency lain itu sangat stabil karena Bretton Woods System ini. Tapi karena US dollar itu hancur pada tahun 1971, itu kan waktu 1971 itu ada ketidakstabilan makroekonomi ya. Ada juga perang Vietnam War. Jadi yang dilakukan apa? Richard Nixon putusin pack antara US dollar dan juga emas. Jadi US dollar tuh udah floating aja ke atas. Nggak ada jaminannya lagi. Jadi 1 US dollar tuh udah nggak ada emas yang backing sama sekali pada tahun 1971. Nah, coba kalian pikir ya, kan gue bilang tadi semuanya terkorelasi ya, bank sentral di US sama bank sentral bahkan di Indonesia. Sekarang 1971 USD yang tadinya stabil pakai emas, sekarang nggak ada emasnya lagi. Mereka print nih ya kan, mereka print US dollar dan semua currency itu di-pack sama US dollar. Kalian bayangin, jadi US dollarnya ini nggak ada masalah lagi, dia floating terus naik dan ini semua currency yang ngikut naik kayak gini. Dan menurut kalian apa yang terjadi? Kalau misalnya orang udah nggak percaya lagi dengan sistem fiat, orang udah nggak percaya lagi bahwa US dollar itu adalah World Reserve Currency. Jadi secara intrinsik semua uang fiat yang ada itu berdasarkan kepercayaan konsensus satu dunia terhadap pemerintahan Amerika. Karena uangnya ngikut semua sama US dollar yang di-print dari angin. Jadi ini cuma kepercayaan pada sistem pemerintahan Amerika. Kalian pernah ada yang nanya nggak sih, kenapa sih nama uang itu adalah fiat ya kan? Fiat money, fiat currency. Ada yang tahu nggak arti dari Latin dari fiat itu apa? Fiat itu sama dengan let it be done. Jadi artinya apa? Pemerintah bilang udah ya jadi aja. Itu adalah bahasa Latin dari fiat. Jadi pemerintah sama aja kayak ngomong itu tuh uang ya, lu percaya aja bahwa itu tuh uang. Artinya setiap US dollar yang di print otomatis uang yang lain jadi lebih sedikit tidak berguna. Kenapa? Karena dia paling kuat ya. Ketika dia di print lebih banyak ya rupiah pasti akan melemah. Kita lihat aja sekarang 15.700. Nanti mungkin kalian kalau nonton video ini 3-4 bulan lagi udah 16.000 rupiah. Dan kalian bisa bayangin gak sih, selama 2021, 40% US dollar yang beredar di dunia itu di print dalam waktu 1 tahun pas COVID.
Kalian bayangin, 40% uang yang beredar. Nah, negara-negara yang superpower yang besar yang lainnya seperti Cina dan Rusia